Saya ingin membahas tentang tes DNA ini. Yang sering pertanyaan datang kepada saya. Tidak ada keturunan Nabi bisa dites DNA. Apa sih buktinya? Kalau membuktikan tes DNA itu, yang seperti kita pahami saat ini, yang seperti kepolisian ya, apabila ada terjadi suatu mayat yang tidak terbukti hangus. Ini keluarga siapa? Bisa dicari salah satu keluarganya, diambil liurnya. Lah, dibuktikan dengan mayat yang hangus ini. Jadi harus dua, antara plus dan minus harus ada dua. Oh ternyata yang ini, ini jenazah ini anaknya si Fulan, bukan anaknya si C. Karena dari tes DNA, itu buktikan. Lah sekarang ini kalau menusun keturunan Nabi itu dasarnya apa? Yang saya bingung, rame-rame nih semua ada konten YouTube. Dia pakai dalil tes DNA Najwa Shihab. Emang tes DNA Najwa Shihab itu untuk mengetahui keturunan Nabi? Ini yang saya sedih di sini tuh. Kadang-kadang Anda mengutip tes DNA-nya Najwa Shihab, Anda tidak konfirmasi dulu. Dianggap itu tes DNA Najwa Shihab itu tes DNA untuk mengetahui keturunan Nabi. Ini dasarnya apa? Untuk membuktikan keturunan Nabi pakai apa? Jadi tidak bisa. Tes DNA itu harus mengatakan keturunan Nabi itu harus ada pembuktian dua yang tadi itu. Ada strukturnya fisik Nabi. Air liur atau apa? Dibuktikan dengan yang sekarang. Itu baru lah ini Najwa Shihab semua dianggap itu apa? Sudah bukan keturunan Nabi. Alasannya apa? Katanya gen Timur Tengahnya cuma tinggal 2%. Loh, kalau begitu besok ada orang yang Timur Tengah itu satu Timur Tengah itu keturunan Nabi. Yang dia Timur Tengah. Ini kan jungkir balik juga dong. Ini Baik teman-temanku sekalian, barusan kita sama-sama dengarkan bagaimana Habib Zain menanggapi tentang ramainya permintaan orang ya di medsos agar supaya para habaib itu melakukan tes DNA untuk membuktikan ketersambungan silsilah nasabnya secara biologis kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah sambungan nasab secara silsilah periwayatan melalui standar keilmuan nasab itu gagal melalui riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Akan tetapi sayangnya Habib Zain ini yang kita kenal dengan Habib Kribo ini tidak begitu memahami tentang apa itu tes DNA, sehingga beliau berbicara itu tidak terarah ya. Kenapa saya katakan tidak terarah? Pertama, beliau mengatakan tidak ada keturunan Nabi itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana mungkin seorang Habib Zain ini ya bisa menafikan seluruh nakobah yang ada di dunia ini, khususnya nakobah yang mencatat silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana standar nakobah itu selain mencocokkan urutan silsilah nama-nama leluhur, juga memasukkan tes DNA sebagai salah satu metode di dalam menetapkan nasab seseorang. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memang tidak semua ulama pakar nasab itu mencatat silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta dengan keturunannya bersambung kepada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali, daripada Siti Fatimah Az-Zahra, putri daripada Rasulullah SAW. Kemudian beberapa tahun silam ada beberapa keturunan dzurriyyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan tes DNA yang tepatnya di daerah Syria. Dan alhamdulillah hasil tes DNA-nya itu sesuai dengan DNA para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Timur Tengah. Sehingga akhirnya silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dimasukkan ke dalam seluruh pencatatan silsilah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW di seluruh nakobah di dunia internasional. Kemudian beliau menganalogikan dengan Najwa Shihab ya toh, di mana memang banyak para netizen itu menyatakan itu Najwa Shihab sudah tes DNA tapi ternyata DNA-nya itu Arabnya cuman 2%. Sebenarnya bukan 2% ya, tapi 3,4%.
Nah, kemudian alasan atau argumentasi Habib Zain atau Habib Kribo ini, kalau sumpamanya berdasarkan presentase darah yang 2% atau 3,4% yang benar itu lalu kemudian tidak dianggap keturunan Nabi, lalu bagaimana? Apakah orang Arab di sana itu ketika gennya itu memang dominan gen Arabnya, apakah mereka semua keturunan Nabi? Bukan begitu, Bib. Ya, begini, kalau gen yang ada dalam tubuh misalkan Mbak Najwa Shihab itu cuma 3,4% gen Arabnya, sementara Arab ini kan kabilahnya banyak, sehingga sangat sulit sekali untuk masuk ke gen Bani Hashim. Begitu, Bib, gitu loh. Yang dominan Arab saja itu belum tentu di dalam gen dominan Arabnya itu ada gen Bani Hashim, apalagi yang gen Arabnya itu sangat minimalis sekali, seperti Mbak Najwa Shihab yang kata Habib Zain itu 2%, padahal di informasi yang valid itu 3,4%, gitu loh. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian Habib Zain ini mengatakan kalau mau tes DNA itu ya menganalogikan seperti kepolisian ketika melakukan tes forensik. Ada orang kebakaran gitu kan. Nah, yang kebakaran ini anak siapa? Maka air liurnya dicocokkan dengan bagian dari fisik orang yang terbakar tadi. Nah, kemudian kalau kita tes DNA, ya toh, mana fisik nabinya? Loh, ini kan sama saja seperti Habib Bahar yang minta untuk membongkar makam Nabi. Kalau memang dia dipaksa untuk tes DNA, loh ini nalar keilmuannya kemana? Sekarang ini sudah zaman modern, Bib, gitu loh. Ya, tes DNA itu tidak harus menggali makam Nabi atau menghadirkan fisik Nabi, gitu loh. Karena apa? Karena tes DNA itu cukup dengan rambut Nabi, dengan gigi Nabi, ya dengan barang-barang peninggalan Nabi yang di situ terkandung DNA Nabi, kan begitu, gitu loh. Jadi mohon maaf sekali ya, saya kira Habib Zain ini kurang update informasi tentang DNA. Demikian ya teman-teman dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga bisa menambah kehebohan di dalam polemik nasab ini, karena memang ini sangat sungguh luar biasa, banyak informasi yang bermanfaat dan menambah pengalaman dan pengetahuan kita dalam segala bidang gitu ya. Cuman saya tuh jadi begini ya, jadi berpikir ini pribadi saya gitu loh. Kenapa ya semua para habaib ini ya toh, coba sampean kita berpikir bersama-sama. Semua para habaib ini ketika ada masalah polemik nasab seperti ini, semua jawabannya itu hampir sama. Ya. Tidak Habib yang ada di NU, tidak Habib yang ada di luar NU, Habib yang ada di FPI, Habib yang ada di PKS, Habib yang ada di kelompok nasionalis, itu semua jawabannya sama. Jadi kayaknya saya tuh berpikir begini, jangan-jangan ini mereka semua menyebar ke semua organisasi, ke semua lapisan masyarakat hanya untuk menjadi gawang-gawang kaum Ba'alwi itu di masing-masing posisinya itu ya. Tapi ini hanya perasaan saya saja, mudah-mudahan saya salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.